Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Terima kasih. Beberapa hari ini ada kehebohan ya, yang mana dipicu dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim dengan menghapus pramuka, Praja Muda Karana, dalam ekstrakurikulernya di sekolah. Jujur saya mendengar ini kaget ya, karena saya ini dibesarkan, dilahirkan, dibina, dibentuk dalam wadah pramuka ya. Pramuka itu mulai dari siaga, penghalang, penegak sampai Pakandega ya. Saya ikut terus SD, SMP. Saya ikut beberapa kali jambore ya, termasuk jambore nasional di kampung ya. Pernah di Jawa Timur di tingkat nasional. Pramuka itu kita diajari bagaimana kita mempunyai empati sosial, satu sama lain bekerja sama, membangun teamwork. Pramuka juga kita diajarin bagaimana kepemimpinan dan menjadi terampil, tali temali. Kemudian ya, kalau malam ya, juga misalnya disuruh cari kode-kode atau morse dengan beberapa rintangan, membaca tanda-tanda morse dan sebagainya. Itu semua dipelajari di pramuka, dan saya terima kasih kepada pramuka karena berkat pramuka saya bisa ya menjadi manusia mandiri ya yang sekarang ini ya. Orang-orang seperti saya ini banyak di era di kelahiran tahun 7 bulan ya, biasanya dari sekolah yang menerapkan pramuka, Praja Muda Karana ya. Ada gugus depan di masing-masing kabupaten yang melahirkan ya, banyak nama ya. Biasanya hari Sabtu dan Minggu itu ada istilah kemah juga untuk mendidik orang untuk mandiri. Dan sekarang Pak Menteri ya, saya belum tahu persis, belum pernah ikut ya, itu mau menghapus. Apakah Pak Menteri belum pernah ikut pramuka ya? Kok agak ganjil gitu, kenapa dihapus itu? Membikin apa ya? Nggak masuk akal tuh. Mengapa Ketua Kuartir Nasional Pramuka tidak langsung protes ya? Jangan sampai pendidikan kita ini dijadikan alat coba-coba kurikulum merdeka ya. Saya tidak membantah, meskipun banyak juga yang memberikan masukan-masukan tentang perbaikan. Tapi kenapa harus menghilangkan sesuatu yang penting, yaitu pramuka? Apa urgensinya di dalam penjelasannya? Jadi saya mengharapkan ini penjelasan dari DPR, Pak Nadiem. Tolong untuk DPR juga perlu dikaji kenapa harus dihilangkan gitu. DPR itu istilahnya pintu terakhir ya, agar supaya ini bisa dihentikan. Karena masyarakat rata-rata tuh tidak sepakat kalau pramuka itu dihilangkan ya. Padahal dulu saya ini menerima pelajaran sejarah misalnya kan, nah, itu juga dengan dihilangkan juga. Jadi ini kok nuansanya mau mengarah maju, tapi sejarah mau dihilangkan, pramuka mau dihilangkan, sejarah mau dihilangkan. Nah, kita dulu sejarah dari SD, bilangnya sekarang itu mulai kelas 10. Nah, kenapa saya sepakat dari SD? Karena dari kecil itulah kita dikenalkan sejarah, tahu persis ya tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, Mojopahit, Singosari, membuat orang tahu bahwa inilah Indonesia lahir dari
sejarah yang panjang, lahir dari permasalahan-permasalahan yang luar biasa hebat. Seperti Mojopahit ada Patih Gajah Mada, ada Malahati, ada juga sisi gelapnya di dalam sejarah. Itu harus diungkap ya. Ada pengkhianatan, ada kolaborasi politik dengan penjajahnya, itu harusnya diungkap. Tapi ini tidak disampaikan mulai dari SD sampai SMP. Saya tidak tahu, sekali lagi saya bingung dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, katanya sudah dihapus juga. Ya, ini apa maksudnya sejarah juga dihapus? Pramuka dihapus, sejarah dihapus. Apa tujuannya ya? Sekali lagi pramuka ini kan untuk membentuk jiwa kepemimpinan, melatih kemandirian, melatih kita membangun teamwork, melatih kita untuk empati dengan sosial, melatih kita untuk terampil. Kok malah dihilangkan? Nah, untuk bisa menjadi manusia mandiri dari usia dini ya pramuka. Tidak hanya dibentuk di pelajaran sekolah, dari buku, tapi juga dari praktek di lapangan. Saya berharap untuk DPR RI yang menjadi pintu gerbang atau benteng ya di situ ya, mudah-mudahan bisa dikembalikan pramuka sesuai dengan apa yang sudah pernah berjalan sudah puluhan tahun. Begitu juga sejarah, karena kalau kita lihat dari founding founder kita ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau dia dengan jas merah. Itu juga slogan yang menurut saya maknanya juga sangat tinggi dan dalam. Karena kalau generasi milenial tidak dikenalkan sejarah, lama-lama negara ini akan tujuannya itu nggak jelas, sejarahnya nggak jelas. Nah, jadi sekali lagi untuk Pak Nadiem harus dipikirkan ulang. Kalau sudah dihapus ya kembalikanlah untuk sejarah dan pramuka. Anak-anak kita, anak cucu kita itu masih butuh untuk pramuka demi kemandirian dari sejak dini, untuk membentuk mentalnya yang jadi, mentalnya yang empati, nah, untuk mengimbangi dengan sosmed ya, dengan pramuka ada kegiatan tanpa pegang HP segala macam ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.